Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sofiatul Badriyah dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Madura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu macam rasio keuangan, yaitu rasio rentabilitas atau yang biasa kita kenal dengan rasio profitabilitas. Namun sebelumnya, apa sih rasio keuangan itu? Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan ini ada 4. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas, yang kedua ada rasio likuiditas, dan yang ketiga ada rasio solvabilitas, kemudian terakhir ada rasio aktivitas. Namun pada video kali ini saya akan memfokuskan mengenai rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu dan juga memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan operasinya. Selanjutnya, jenis-jenis rasio profitabilitas. Di antaranya yang pertama yaitu ada ROE, Return on Equity, atau pengembalian terhadap modal. ROE merupakan ukuran efisiensi yang dicapai oleh perusahaan dalam mendayagunakan modal para pemilik. Semakin besar ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi bagi para investor. Menurut standar BI, ROE yang baik yaitu di atas atau lebih dari 12%. Nah, rumus ROE di sini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. ROA menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Menurut standar BI, ROA yang baik yaitu lebih dari 1,5%. Rumus ROA di sini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset atau jumlah aktiva dikali 100%. Selanjutnya kita langsung saja pada contoh. Yang pertama itu kita menghitung ROE pada perusahaan X tahun 2000X1. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus ROE yaitu setelah pajak dibagi modal dikalikan 100%. Nah, kita cari laba bersih dari perusahaan X ini, laba bersih setelah pajak yaitu 912.854 dibagi dengan jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas itu sama dengan modal ya. Jumlah ekuitas di sini yaitu sebesar 1.005.972. Selanjutnya dikalikan dengan 100%. Nah, diketahui hasilnya yaitu sebesar 90,74%. Artinya, kemampuan perusahaan X dalam memperoleh keuntungan dari modal sendiri yaitu sebesar 90,74%. Artinya bahwa jika Rp100 modal sendiri mampu menghasilkan sebesar Rp90,4 laba bersih setelah pajak. Nah, menurut standar BI, ROE yang baik yaitu lebih dari 12%. Dan ini pada perusahaan X ROE-nya sudah melebihi dari 12% yaitu sebesar 90,74%. Bisa disimpulkan bahwa perusahaan X ini memiliki ROE yang baik dan dalam keadaan sehat. Nah, contoh yang selanjutnya kita menghitung ROA. Tadi sudah dijelaskan rumus ROA di sini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikalikan 100%. Nah, tadi sudah diketahui laba bersih setelah pajaknya yaitu 912.854. Dan kita mencari jumlah aset atau total aset ataupun jumlah aktiva itu sama saja yaitu sebesar
5.851.229. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, diperoleh hasil yaitu 15,6%. Artinya, kemampuan perusahaan X dalam menghasilkan keuntungan atau laba terhadap jumlah aktiva yang dimiliki yaitu sebesar 15,6%. Artinya bahwa jika jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut Rp100, maka mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak yaitu Rp15,6. Nah, menurut standar BI, ROA yang baik yaitu lebih dari 1,5%. Nah, sedangkan perusahaan X ini sudah melebihi dari 1,5% yaitu sebesar 15,6%. Berarti dapat disimpulkan bahwa perusahaan X ini dalam keadaan sehat keuangannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai rasio profitabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.